Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal hadirunal kiram, usikum wa nafsiya bi taqwallah.
faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwani kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita alhamdulillah berada di penghujung bulan Syawal, di mana kita memulai bulan Syawal ini dengan penuh kegembiraan. Setelah 1 bulan penuh kurang lebih, kita secara khusyuk dan penuh ketundukan meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan penuh mujahadah kita melakukan perjuangan untuk mendapatkan yang namanya predikat takwa. Lalu di hari pertama di bulan Syawal kita diberi kegembiraan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melafadzkan takbir, mengumandangkan takbir. Lalu disunnahkan berkumpul di tempat yang sangat ramai, di tanah lapang. Lalu di tanah lapang itu kita mensyiarkan kemenangan dengan menegakkan sholat sunnah Idul Fitr. Di hari itu pula kita disunnahkan untuk memakai pakaian terbaik. Lalu sejak hari itu kita diberikan kesempatan untuk menikmati kembali hidangan-hidangan, santapan-santapan yang kurang lebih dalam 1 bulan lamanya kita berusaha untuk menghindarinya, walaupun hidangan itu sifatnya adalah halal. Ikhwani kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Itu adalah isyarat dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa agama Islam ini adalah agama yang indah. Agama yang diatur dengan tata kelola yang begitu sempurna. Di saat 1 bulan penuh lamanya kita berjuang, kita jatuh bangun, kita berusaha menahan kantuk. Di saat lelah kita tetap saja meneruskan untuk menahan diri. Ketika kerongkongan kita sudah sangat kering, tapi kita tetap saja menghindar untuk sekedar meneguk segelas air. Itu bagian daripada perjuangan kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat, terasa berat. Tapi apa yang Allah berikan kepada kita di hari Idul Fitr, ketika diberi kesempatan untuk berbuka sebagai bagian dari makna lain dari Al-Fitr, yaitu berbuka, waktunya berbuka, menandakan bahwa Islam itu diatur sedemikian rupa menjadi agama yang memudahkan bagi kita semua. Lihatlah perintah puasa. Ketika Allah mewajibkan orang-orang beriman untuk berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Lalu setelah itu ayatnya menjelaskan ayyamam ma'dudat, hari-harinya sangat terbatas. Kalau di hari-hari yang sangat terbatas itu kita tidak mengisinya dengan puasa, sangat amat disayangkan. Tetapi di ayat itu juga Allah menjelaskan kepada kita siapa yang kemudian mendapatkan udzur syar'i. Apakah ia sakit, apakah ia sedang safar, atau udzur-udzur yang lainnya, tepat setelah kalimat ayyamam ma'dudat, hari-harinya terbatas. Puasa itu dilakukan di bulan Ramadan, tapi Allah memberikan pengecualian tanda bahwa agama ini adalah agama yang mudah. Ikhwani kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ada satu persepsi
atau pemahaman yang dibangun oleh orang-orang yang tidak memahami Islam secara kafah, bahwa berislam itu berat, bahwa perintah beribadah itu berat. Padahal kalau dilakukan sebenarnya bukan berat yang kita rasakan. Justru kita membutuhkan ibadah-ibadah itu semua. Bukankah kita telah membuktikan, dan kita semua yang berpuasa di bulan Ramadan, mungkin di antara orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu, di luar bulan Ramadan dia bukanlah orang yang dikatakan alim, bukanlah dia orang yang dikatakan ahlul ibadah, bukanlah orang yang ia gemar untuk berinfak, dia bukan orang yang rajin tadarus membaca Quran. Tetapi ketika tiba bulan puasa, ia juga terpanggil untuk melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Sejak terbit fajar, sebelum terbit fajar hingga terbenam matahari, ia menahan dirinya kurang lebih 13 jam agar supaya bisa sempurna puasanya. Dan itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa 1 bulan penuh, 29 atau 30 hari lamanya. Kalau kita pernah melakukan itu, maka itu menandakan bahwa agama ini mudah, agama ini tidak berat, agama ini, dan kita pernah melakukannya di bulan Ramadan ketika kita melakukan ibadah puasa kurang lebih 13 jam lamanya, sebagaimana kita yang ada di Indonesia ini. Lalu Allah juga menyebutkan di dalam ayat berikutnya, yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr, bahwa dari perintah-perintah beribadah, khususnya puasa dan pada umumnya ibadah-ibadah yang lainnya, sesungguhnya mengandung kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Lihatlah ibadah sholat yang kita lakukan. Ia tidak menuntut kita untuk beribadah sholat sepanjang waktu, sepanjang hari 24 jam lamanya. Ia hanya terikat dengan waktu-waktu tertentu saja, dan waktu-waktu tertentu saja itu tidak menghabiskan sepanjang usia kita, sepanjang waktu di 24 jam itu. Lihatlah ibadah haji, dia hanya diwajibkan 1 kali seumur hidup, dan wajibnya itu hanya diberikan kepada orang-orang yang memiliki kemampuan. Lihatlah zakat harta. Zakat harta hanya diberikan kepada orang-orang yang memiliki kekayaan, yang sudah sampai nisabnya dalam 1 tahun. Lihatlah ibadah-ibadah yang Allah berikan kepada kita, di sana mengandung kemudahan-kemudahan. Bukankah ketika kita tidak bisa berdiri untuk menunaikan ibadah sholat dengan sempurna, kita dibolehkan untuk sholat dalam keadaan duduk? Kalau kita tidak bisa duduk, kita dibolehkan untuk berbaring. Kalau semua itu tidak bisa kita lakukan, maka kita diperbolehkan untuk melakukan sholat itu hanya dengan isyarat mata saja. Ikhwani kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Innad dina yusrun." Sesungguhnya agama itu adalah agama yang mudah, dan sekali-kali tidaklah seseorang memperberat agama, melainkan akan dikalahkan. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan hadis ini, kenapa innad dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah, dibandingkan dengan syariat-syariat yang terdahulu yang Allah berikan kepada umat-umat terdahulu. Satu di antaranya syariat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel, umatnya Nabi Musa alaihissalam, termaktub di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-64. Ketika mereka melakukan perbuatan syirik, perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah anak sapi, maka taubat, syarat taubat yang diberikan dan disyariatkan kepada mereka adalah agar mereka membunuh satu sama lain untuk menunjukkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Islam dengan kemudahan-kemudahan yang Allah memberikan, tidak memberikan syarat itu kepada kita yang begitu banyak salahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya diminta untuk menyesali perbuatan dosa kita dengan penyesalan yang ikhlas.
kita melakukan taubat dan betul-betul berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan itu, dan kita masih diberi kesempatan untuk menikmati, mengisi hari-hari kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah peristiwa yang lain, ada 3 sahabat yang mendeklarasikan dirinya supaya mereka bisa bagaimana bisa menyamai atau minimal mendekati apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Satu di antara 3 orang itu mengatakan, aku akan selalu qiyamul lail sepanjang malam. Satu di antara mereka mengatakan, aku akan berpuasa sepanjang hari. Satu di antara mereka mengatakan, aku tidak akan pernah menikahi wanita. Maka Rasulullah SAW mendengar deklarasi ini, mengatakan kepada mereka, antumul ladzina qultum kada wa kada. Kaliankah yang mengatakan seperti ini dan seperti ini? Ama wallahi inni la akhsyakumullah wa atqakumlah. Wallahi, kata Rasulullah SAW, saya ini yang paling takut kepada Allah, dan saya ini yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakinni asumu wa uftir, tapi aku berpuasa dan aku berbuka. Wa usalli wa arqud, aku juga qiyamul lail tapi aku juga tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikahi perempuan. Ikhwani kaum muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pasca bulan Ramadan, kelihatannya kemudian sebagian di antara kita, atau ada di antara kita yang membangun perspektif berat betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang Ramadan memiliki fadilah, keutamaan, tetapi Allah mengatakan di dalam bagian dari bulan Ramadan itu, setelah kita walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, lalu Allah melanjutkan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, bahwa persyaratan untuk mendekat kepada Allah itu bukan hanya di bulan Ramadan. Wa idza sa'alaka ibadi anni, kapanpun datang seorang hamba mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menjawab kedekatan itu. Allah akan memberikan petunjuk-petunjuknya kepada kita semua. Dia tidak terbatas hanya di malam 25, 27 dan 29 Ramadan saja, tetapi di luar itu Allah memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita semua. Ini yang harus kita bangun, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah membesarkan Allah 1 bulan penuh lamanya, mengkerdilkan keinginan-keinginan hawa nafsu kita. Dan kalau kita konsisten dan istiqomah membesarkan Allah Subhanahu wa taala, maka kesulitan-kesulitan itu menjadi kecil, dan kita akan senantiasa menegakkan perintah-perintah Allah dengan segala kemudahan-kemudahan yang Allah berikan dalam berislam ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa akhiru da'wana 'anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.